Tahukah bubuhan pian, kalau daerah Barabai mempunyai banyak cerita sejarah yang menarik. Salah satunya ialah penamaan kota Barabai sendiri. Barabai selain terkenal olahan kue apamnya serta cewek-ceweknya yang cantik sehingga disebut Belanda Paris van Borneo pada tahun 1918 atau hampir 100 tahun yang lalu, Barabai sudah memiliki jaringan telepon serta pesenggarahan semacam hotel yang dikelola oleh pemerintah daerah dan juga sekolahan. Kala itu Barabai juga merupakan daerah penghasil padi di daerah lainnya di sekitar hulu sungai. Sehingga pada masa itu orang Belanda menjuluki Barabai sebagai lumbung padi hulu sungai. Selain itu, di tahun itu pula, untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, Belanda membangun beberapa infrastruktur kota yang lebih permanen. Salah satunya adalah pembangunan Los Pasar Barabai. Los Pasar ini sebelumnya hanya terbuat dari bambu. Pada tahun 1921 di Barabai dibentuk Dewan Rakyat atau semacam sekarang ialah DPRD. Pembentukan Dewan Rakyat ini berdasarkan Statblend tahun 1921 nomor 368. Dewan Rakyat ini beranggotakan 27 orang dengan rincian 26 orang warga pribumi dan 1 orang dari bangsa lain yang biasanya dari bangsa Belanda atau bangsa Eropa lainnya. Nah, pada tahun 1925 dibangunnya bioskop Juliana Theater. Pembangunan pabrik penggilingan padi dan pabrik es pertama di kota Barabai oleh seorang pengusaha Tiongkok yang bernama Lem Jixiang. Serta berdirinya perusahaan listrik umum yang dikelola oleh sebuah perusahaan milik pemerintah lokal. Kemudian dalam perkembangannya pada tahun 1927, jalan-jalan di kota Barabai mulai dipasangi lampu penerang jalanan. Pada tahun 1939, jumlah bangunan yang dialiri listrik hanya sebanyak 319 buah dan daya yang diperlukan untuk memenuhi semua pelanggan tersebut sebesar 207 kWh. Menurut cerita, di masa itu semakin jauh jarak lampu dari mesin, maka semakin redup cahaya lampu yang dihasilkan. Nah, pada tahun 1920-an, Barabai sudah memiliki sedikitnya 2 restoran. Sebuah berada di Jalan Karel van der Heijden, sekarang jadi Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, dekat dengan Hotel Merdeka, dan sebuah lagi berada di sekitar alun-alun kota, yang sekarang menjadi lapangan Dwi Warna. Namanya ialah Barabai Restoran, yang terletak di sekitar alun-alun kota. Nah, pada tahun 1930-an, kota Barabai sudah memiliki 3 buah bensin pom atau pom bensin. Ketiga SPBO ini berada di Jalan Karel van der Heijden, sekarang menjadi Jalan Brigjen Haji Hasan Basri, dan letaknya sangat berdekatan. Jarak antara SPBO dengan SPBO lainnya tidak lebih dari 300 meter. Tahun 1935 di Barabai dibangun sebuah sekolah rakyat khusus perempuan yang namanya ialah Inlandse Meisje School Barabai. Setelah masa kemerdekaan, sekolah ini beberapa kali berganti nama, mulai dari Sekolah Rakyat atau SR, kemudian menjadi Sekolah Dasar Negeri Dahlia. Sekarang bernama SDN Barabai Timur II. Raba tersangkut di bekas tiang jembatan Masjid Sulaha Barabai. Raba begitu biasanya warga setempat menyebutnya.
adalah biasanya tumpukan material hutan bercampur dengan sampah yang hanyut terbawa oleh arus di sungai. Jika kondisi air sungai Barabai dalam keadaan normal atau tidak pasang dan tidak surut, hampir setiap hari kita dapat melihat raba yang hanyut. Lebih-lebih kalau debit air sungai Barabai meningkat, maka akan bertambah pula kuantitas dan volume raba tersebut. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat yang dituturkan secara turun-temurun, dari kata raba inilah nama Barabai diambil. Konon katanya pada zaman dahulu, setiap orang yang datang dari sungai, apabila ditanya dengan pertanyaan, di batang tadi berabalah, yang artinya apakah di sungai ada rabanya, maka yang ditanya pasti akan menjawab, hiih, barabai, yang artinya iya, ada rabanya. Nah, dari kata barabai inilah kemudian menjadi Barabai. Sobat Sanak Banjar Alkisah, kota rantau yang ada di Kabupaten Tapin ini ialah diambil dari kata rantau yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengembara, berkelana, atau hijrah, yakni melakukan perjalanan perpindahan dari kampung halaman ke kampung orang lain, atau dari satu negeri menuju ke negeri yang lain, dan bermukim di sana. Menurut riwayat pada zaman dahulu di daerah rantau, ibu kota Kabupaten Tapin saat ini merupakan tujuan para perantau bagi banyak orang, baik dari kampung ke kampung ataupun dari daerah ke daerah dan juga dari negeri ke negeri. Seperti yang dikatakan Humaydi, peneliti sejarah Islam dari Universitas Negeri Antasari Banjarmasin. Beliau mengakui salah satu di daerah rantau atau Kabupaten Tapin ini memang terbanyak memiliki riwayat para datu yang berkubah atau memiliki keramat dibandingkan daerah lain di Kalimantan Selatan. Karena memang di daerah rantau Tapin dulunya merupakan wilayah yang dimukim oleh para perantau atau pengembara dari berbagai negeri dan beragam kampung. Para pengembara tersebut yang kita kenal seperti Datu Suban dari Hadramaut, Yaman. Kemudian Datu Nuraya berasal dari Suriah atau Syria, sedangkan Datu Sanggul berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, dan Datu Gadung dari Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sedangkan nama Tapin sendiri diambil dari Datu Tapin, salah satu di antara panglima para Datu Banua V yang merupakan seorang panglima kerajaan Tanjung Puri di zamannya. Menurut sejarah, daerah rantau merupakan sebuah wilayah administrasi dengan 3 kecamatan dan awalnya masuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkat resolusi yang dikeluarkan Musyawarah Rakyat Rantau pada tahun 1958 berhasil menjadi daerah otonom 7 tahun kemudian, tepatnya pada 30 November 1965. Disinilah Kabupaten Tapin dengan ibu kotanya rantau mempunyai ciri khas tersendiri karena memiliki makam para datu yang begitu banyak melebihi daerah lainnya. Tak hanya para datu yang telah masyhur di kalangan warga Kalimantan Selatan, daerah rantau Tapin ini juga banyak adanya datu-datu yang lain seperti Datu Karipis, Datu Mayangsari, Datu Diang Bulan, Datu Labaiduliman, Datu Amun, Datu Tamingkarsa, Datu Kabul Datu, Datu Niang Talib, Datu Ganun, Datu Tambal, Datu Muning, Datu Aling, Datu Bangkala, dan Datu Kabul. Datu-datu ini tentu bukan orang biasa, akan tetapi sosok ulama besar. Bahkan beberapa dari mereka ada yang termasuk makam para wali.
Seperti yang dikatakan Humaidi, yang sekaligus beliau adalah cendekiawan Nahdlatul Umat Kalimantan Selatan. Beliau mengutip dari kata-kata untuk para wali dalam manaqib Syekh Muhammad Saman Al-Madani, bahwa wali adalah orang yang tidak mati, melainkan hanya pindah tempat belaka dari alam dunia ke alam yang lebih tersembunyi. Dan beliau menambahkan lagi bahwa sesungguhnya beruntunglah daerah rantau dan masyarakatnya dianugerahi Allah memiliki banyak para wali. Hal ini merupakan aset luar biasa bagi daerah rantau dan masyarakatnya. Bukan hanya sekedar menjadi objek wisata religi, akan tetapi juga bisa menjadi identitas yang melekat pada jati diri kota rantau, yang kini diarahkan menjadi kota Serambi Madinah, mendampingi kota Martapura yang berjuluk kota Serambi Mekah di Kalimantan Selatan. Dan memang sepantasnya kota rantau disebut sebagai kota Sangga Aulia yang ada di Banua kita.